Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 TPB 45A. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai motor listrik pada hair dryer. Materi ini akan dibawakan oleh kelompok kami yang beranggotakan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Meta Sukma Mutiara Hidayah dengan NIM 121250054 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Nama saya Muhammad Najmi Fuadi Rozan, NIM 1212559 dari Prodi Teknik Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Kunanusa, NIM 121250068. Perkenalkan, nama saya Maulian Rufalah, NIM 121250079 dari Program Studi Teknik Lingkungan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfonsus Mario Fernando da Silva Wiribe dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 1212580. Perkenalkan, nama saya Syifra Suci Andini dengan NIM 121250092 dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Apa itu hair dryer? Hair dryer ialah alat pemanas khusus yang menggunakan motor listrik sebagai penggerak baling-baling dan elemen memanas. Motor penggerak baling-balingnya berupa motor listrik DC. Apa itu motor listrik? Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik dirubah menjadi tenaga mekanik. Motor listrik terbagi menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik AC adalah motor listrik yang digerakkan oleh arus bolak-balik atau alternating current. Sedangkan motor listrik DC adalah motor listrik yang penggunaannya memerlukan jenis arus DC atau arus arah. Bagian-bagian motor DC. Yang pertama yaitu komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi utama komutator adalah untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Yang kedua yaitu angker dinamo atau rotor. Rotor adalah silinder laminasi magnetik yang diisolasi satu sama lain. Posisi rotor ini tegak lurus terhadap sumbu silinder. Rotor inilah yang akan berputar pada porosnya dan dipisahkan dari kumparan medan oleh celah udara. Yang ketiga yaitu sikat. Komponen sikat terbuat dari grafit dan struktur karbon. Sikat pada motor DC berperan untuk menghantarkan arus listrik dari rangkaian luar ke komutator yang berputar. Yang keempat yaitu medan magnet. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gaya magnet sehingga terjadi gaya tarik-menarik atau tolak-menolak pada magnet kutub selatan dan utara. Dan yang terakhir yaitu baterai, sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Kelebihan motor listrik DC dibandingkan motor listrik AC: yang pertama, torka dan kecepatannya mudah dikendalikan. Yang kedua, torka awalnya besar. Yang ketiga, performansinya mendekati linier. Yang keempat, sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana. Yang kelima, cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamiknya yang baik. Yang terakhir, untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah dibandingkan motor AC. Sedangkan kekurangan motor listrik DC dibandingkan motor listrik AC: yang pertama, membutuhkan perawatan yang ekstra. Kedua, lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC induksi. Yang ketiga, tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. Yang keempat, tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. Dan yang terakhir, tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tertarik. Jika kumparan tersebut dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja. Suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz ditemukan ahli fisika Hendrik Anton Lorentz. Cara kerja motor listrik pada hair dryer menggunakan prinsip gaya Lorentz, sehingga kipas akan mengeluarkan angin untuk mentransfer panas pada bagian pemanas ke bagian depan motor listrik, sehingga dapat mengeringkan rambut dengan menggunakan energi panas dari hair dryer. Rumus-rumus yang dipakai pada gaya Lorentz adalah sebagai berikut.
Dan hair dryer yang pertama 1 kabel power, 2 saklar, 3 elemen pemanas, 4 kipas, 5 motor, 6 termostat. Pada hair dryer, ketika banyak kumparan pada dalam motor listrik dalam hair dryer, maka kipas di bagian belakang motor listrik akan semakin cepat. Ketika semakin cepat, dia akan kuat menghembuskan udara panas yang dihasilkan oleh elemen-elemen pemanas di bagian depan motor listrik. Kesimpulan dari video kami adalah hair dryer bekerja menggunakan prinsip gaya Lorentz. Rumus yang dipakai adalah sebagai berikut. Penggunaan rumus tersebut dikarenakan oleh jumlah lilitan mempengaruhi besar medan magnet dan besar medan magnet mempengaruhi besar gaya Lorentz. Semakin banyak jumlah lilitan, maka semakin besar medan magnet sehingga gaya Lorentz semakin besar. Terima kasih telah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan akan bermanfaat di kemudian hari.